Bos, aku sudah duduk dengan Ginger Ale dan ada pertanyaan besar tentang daging kultur yang terus mengganggu kepalaku. Sari, tarik napas pelan, kita mulai dari yang paling sederhana agar semua terasa ringan dan jelas. Apa sebenarnya daging kultur? Apakah itu daging yang sama seperti yang dimasak di rumah? Daging kultur adalah daging yang ditubuhkan dari sel hewan di bioreaktor sehingga secara substansi tetap daging, hanya asalnya bukan dari hewan yang disembelih. Kalau begitu, mengapa orang menyebutnya seperti makanan masa depan yang masih jauh? Karena prosesnya membutuhkan sains, rantai pasok baru, dan skala produksi yang belum umum di kehidupan harian kebanyakan orang. Aku juga sering mendengar istilah precision fermentation dan jujur aku bingung perbedaannya. Precision fermentation adalah cara memakai mikroba seperti ragi untuk membuat molekul spesifik seperti protein susu atau lemak tanpa memelihara hewan. Jadi daging kultur dan precision fermentation adalah dua jalur berbeda yang bisa saling melengkapi. Benar, daging kultur fokus pada jaringan daging itu sendiri sedangkan precision fermentation fokus pada bahan tertentu yang menyusun rasa atau fungsi. Kenapa banyak prototipe yang kulihat bentuknya seperti nugget dan belum mirip steak utuh? Karena membuat struktur whole-cut butuh scaffold yang bisa dimakan, aliran nutrisi yang tepat, dan keseimbangan antara otot serta lemak. Apakah kata scaffold itu seperti rangka yang memberi bentuk? Tepat sekali, scaffold adalah kerangka mikro yang membantu sel membentuk serat dan memberi tekstur yang akrab di mulut. Kalau begitu, bagian lemaknya bagaimana agar rasanya juicy dan aromanya sedap? Lemak bisa ditumbuhkan juga atau digabungkan lewat hibrid sehingga marbling terasa alami dan aroma muncul saat dipanaskan. Aku penasaran apakah rasa daging kultur bisa menipu lidah orang yang sangat menyukai daging. Rasa itu kombinasi lemak, otot, senyawa volatil, dan cara memasak sehingga ketika komponennya mendekati komposisi daging maka lidah akan menerima. Lalu masalah harga selalu muncul dan orang bertanya kapan bisa murah. Harga akan turun saat densitas sel naik, media menjadi efisien, energi semakin bersih, dan pabrik belajar memproduksi secara continuous. Kedengarannya seperti kurva belajar pada panel surya yang makin murah saat volumenya naik. Analogi itu membantu karena teknologi pangan baru juga mengikuti jejak pembelajaran, standarisasi, dan optimasi proses. Apakah regulasi di dunia sudah jelas untuk daging kultur? Peta regulasi berbeda di tiap wilayah sehingga ada yang sudah membuka jalan dan ada yang masih mengkaji lewat kerangka novel forward. Kalau labelnya, bagaimana supaya konsumen paham apa yang mereka makan? Label biasanya menjelaskan bahwa produk berasal dari sel hewan yang dibudidayakan dan bukan hasil sembelihan, sehingga ketepatan istilah penting untuk membangun kepercayaan. Aku juga memikirkan aspek agama seperti halal karena banyak orang butuh kepastian. Prinsip halalnya bergantung pada sumber sel, media, dan proses yang bebas dari bahan yang dilarang sehingga keterbukaan proses menjadi kunci. Apakah keamanan pangannya sama seperti makanan lain yang ada di rak? Prinsipnya sama, yaitu memastikan tidak ada kontaminasi, alergen terkelola, dan standar mutu dijaga dari hulu ke hilir. Bagaimana dengan dampak lingkungan karena banyak orang berharap solusi untuk iklim? Dampak lingkungan bisa menjadi lebih baik jika energinya bersih, efisiensi media tinggi, dan limbah diproses dengan teliti. Namun semua itu bergantung pada desain sistemnya. Jadi bukan janji yang otomatis, tetapi janji bersyarat dengan syarat teknis yang jelas. Kita perlu jujur bahwa manfaat muncul ketika desain, energi, dan skala bekerja bersama secara konsisten. Aku membayangkan peternak akan khawatir tentang pekerjaan mereka di masa depan. Transisi selalu menantang, tetapi ada peluang baru di bioproses, kualitas perawatan, bahan baku media, dan distribusi yang lebih dekat ke kota. Apakah restoran akan mau memakai bahan seperti ini di menu andalan mereka? Banyak chef tertarik pada konsistensi rasa, cerita etika,
dan kemungkinan variasi tekstur sehingga mereka akan menguji bila akses dan harga mulai masuk akal. Jika aku seorang konsumen pemula, bagaimana langkah paling mudah untuk memahami apakah ini buatku atau bukan? Mulailah dengan rasa, kemudian lihat label, pertimbangkan nilai gizi, dan pikirkan apakah alasannya cocok dengan nilai yang kamu pegang. Aku suka pendekatan yang memulai dari lidah lalu bergerak ke kepala dan hati. Itu cara alami karena makanan pertama menyentuh indera lalu menyentuh pikiran dan akhirnya menyentuh nurani. Orang juga sering bingung antara daging budaya laboratorium dan daging tanaman yang sudah umum di pasar. Daging tanaman berasal dari protein nabati yang diolah, sedangkan daging kultur berasal dari sel hewan, dan keduanya dapat bersaing atau berkolaborasi lewat hibrid. Hibrid terdengar menarik karena mungkin bisa menurunkan biaya sambil menjaga rasa. Hibrid memungkinkan bagian kunci seperti lemak atau serat otot dipakai dalam persentase kecil untuk memperbaiki rasa dan tekstur produk nabati. Apakah ini akan memudahkan orang yang ingin mengurangi daging tanpa merasa kehilangan? Banyak konsumen ingin transisi yang tidak terasa drastis sehingga hibrid memberi jembatan praktis. Aku teringat percakapan tentang gizi karena protein hewani punya asam amino tertentu yang dibutuhkan tubuh. Sel yang ditumbuhkan dapat memberikan profil asam amino ala daging sehingga tantangannya adalah menjaga kualitas gizi tetap stabil dari batch ke batch. Kalau kualitas berbeda antar batch, apakah konsumen akan kehilangan kepercayaan? Itu sebabnya kontrol kualitas dan dokumentasi proses menjadi jiwa dari pabrik makanan berbasis sel. Aku mulai mengerti mengapa istilah traceability sering disebut dalam diskusi ini. Traceability memudahkan produsen melacak bahan dan langkah proses sehingga ketika ada masalah mereka bisa bertindak cepat dan transparan. Aku ingin kembali ke rasa karena pada akhirnya orang memilih dengan lidah. Rasa kuat ketika lemak mencair dengan cara yang tepat, protein membentuk reaksi pencoklatan, dan aroma terbang ke hidung pada suhu masak yang pas. Apakah bumbu tradisional masih relevan di dunia daging kultur? Bumbu adalah bahasa rasa sehingga teknologi baru justru memberikan fast baru untuk tradisi yang dicintai. Aku suka mendengar kata kanvas karena rasanya seperti kombinasi sains dan seni. Makanan selalu merangkai kimia dan cerita karena orang makan bukan hanya untuk kenyang tetapi juga untuk merasa terhubung. Bagaimana cara sederhana menjelaskan daging kultur kepada teman yang skeptis? Katakan bahwa ini daging yang ditumbuhkan dari sel dengan standar keamanan pangan yang ketat dan tujuan utamanya adalah memberi pilihan baru tanpa menyembelih hewan. Jika ada anak sekolah bertanya apakah ini eksperimen yang belum matang, apa jawabnya? Katakan bahwa ini teknologi yang sedang matang dan sudah melalui uji keamanan sesuai aturan wilayah yang mengizinkan. Apakah bahan untuk media sel masih mahal dan apakah ada jalan keluarnya? Harga turun ketika formulasi cerdas menemukan pengganti yang aman, efektif, dan tidak boros sehingga pabrik tidak bergantung pada bahan yang langka. Lalu energi bersih seberapa penting untuk menekan jejak karbon? Energi bersih sangat penting karena proses produksi memakai listrik dan pendinginan sehingga bauran energi menentukan banyak hal. Jika suatu kota punya akses listrik terbarukan, apakah pabrik dekat kota menjadi ide yang bagus? Pabrik dekat kota memotong logistik, menjaga kesegaran, dan memungkinkan kontrol yang lebih cepat atas distribusi. Apakah ini berarti rantai dingin akan tetap penting? Rantai dingin tetap penting untuk menjaga kualitas, keamanan, dan pengalaman konsumen yang konsisten. Aku penasaran tentang seberapa cepat teknologi bergerak karena banyak startup dan riset muncul. Kecepatannya tinggi tetapi pasar makanan menuntut kehati-hatian sehingga hasil terbaik muncul dari langkah yang cepat namun terukur. Kalau ada orang berkata ini melawan alam, apa jawaban yang tidak defensif? Katakan bahwa manusia selalu belajar dari alam dan teknologi pangan mencoba meniru proses biologis dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.
Ada juga yang bilang budidaya sel adalah hal menakutkan karena terdengar seperti laboratorium yang dingin. Kita bisa menjelaskan bahwa dapur juga laboratorium kecil dan yang penting adalah kebersihan, prosedur, dan tujuan baik yang melandasi semua langkah. Apakah ada cerita manusia yang menyentuh hati dalam perjalanan teknologi ini? Banyak peneliti memulai dari empati terhadap hewan, keinginan mengurangi limbah, dan rasa ingin tahu yang sederhana tentang bagaimana memberi makan lebih banyak orang dengan lebih sedikit sumber daya. Aku juga memikirkan identitas kuliner daerah yang sangat kaya dan adakah risiko tergusur. Identitas kuliner tumbuh lewat adaptasi sehingga bahan baru bisa menjadi variasi tanpa membatalkan tradisi yang ada. Kalau begitu pendidikan konsumen menjadi penting agar tidak terjadi salah paham. Edukasi sederhana yang jujur membantu orang mengambil keputusan tanpa rasa takut yang berlebihan. Dalam edukasi itu, apakah istilah teknis perlu dipakai penuh atau disederhanakan? Istilah dipakai secukupnya dan diletakkan setelah gambaran besar agar konsep terasa masuk akal sebelum detail teknis disampaikan. Aku ingin contoh cara menjelaskan rasa secara kasual agar teman merasa nyaman. Katakan bahwa rasa yang enak lahir dari kombinasi lemak yang pas, cairan di jaringan yang seimbang, dan proses masak yang baik sehingga lidahmu akan fokus pada pengalaman bukan pada asalnya. Kalimat itu terdengar menenangkan dan tidak menghakimi pilihan orang lain. Nada dialog yang ramah membuat ruang aman di mana orang bisa bertanya tanpa takut salah. Bagaimana dengan keamanan jangka panjang yang sering ditanyakan di media? Keamanan jangka panjang bergantung pada pemujian yang berulang, pemantauan pasca pasar, dan perbaikan berkelanjutan yang diharuskan oleh regulator. Seandainya aku membuka usaha kecil, apakah mungkin bahan seperti ini masuk ke dapur kecil? Ketika suplai stabil dan harga mulai bersahabat, dapur kecil bisa menggunakannya untuk menu terbatas seperti bakso premium atau sandwich khusus. Aku membayangkan label yang jujur akan membantu pelanggan merasa dihargai. Label yang jelas adalah bentuk rasa hormat karena pelanggan berhak tahu apa yang mereka beli dan mengapa produsen memilih bahan tersebut. Kapan menurut bos momen yang paling realistis untuk melihat produk massal dengan harga terjangkau? Momen itu muncul saat teknologi inti mapan, izin jelas, dan jaringan produksi serta distribusi bekerja seperti jam. Jadi ini maraton bukan sprint. Aku merasa diskusi ini menyentuh juga sisi perasaan karena makanan berkaitan dengan keluarga dan kenangan. Benar sekali, maka bicarakan pilihan baru ini dengan empati karena setiap orang membawa cerita tentang meja makan mereka. Jika aku merangkum sejauh ini, maka ada 4 penentu adopsi yang penting. 4 penentu itu adalah harga dan skala, rasa dan tekstur, regulasi dan label, serta narasi etis dan penerimaan konsumen. Apakah ada skenario yang masuk akal untuk 1 dekade mendatang agar penonton bisa membayangkan masa depan? Skenario pertama adalah hibrid menjadi arus utama terlebih dahulu lalu produk Wholecut menyusul di segmen premium yang terus meluas. Skenario kedua, apakah menyangkut restoran cepat saji yang melakukan uji coba terbatas? Skenario kedua menempatkan uji coba di restoran terbatas di kota besar untuk menu edisi khusus agar konsumen belajar melalui pengalaman langsung. Skenario ketiga, apakah berkaitan dengan dapur rumah yang memakai bahan PF untuk keju dan saus? Skenario ketiga mendorong bahan PF masuk ke dapur rumah melalui produk seperti es krim, keju, atau saus dengan label yang informatif. Dari 3 skenario itu, aku melihat benang merah bahwa pengalaman nyata akan mematahkan prasangka. Pengalaman adalah guru yang lembut karena lidah akan menilai dengan jujur bila produk disajikan dengan baik. Aku penasaran dengan peran media dalam membentuk persepsi karena headline bisa menakutkan atau memikat. Media yang seimbang akan menampilkan proses orang di baliknya dan bukti yang dapat dipahami sehingga percakapan publik menjadi matang. Apakah sekolah bisa memasukkan topik ini sebagai literasi pangan baru?
Sekolah dapat membahasnya sebagai sains terapan, etika produksi, dan keberlanjutan agar generasi muda memahami pilihan yang akan mereka hadapi. Di titik ini aku merasa tidak lagi bingung melainkan penasaran untuk mencicipi saat tersedia di tempatku. Rasa penasaran adalah pintu menuju pengetahuan dan keputusan yang lebih tenang sehingga ketika waktunya tiba kamu dapat menilai dengan damai. Apakah ada risiko alergi yang harus disebutkan kepada konsumen? Setiap produk pangan harus menyebut alergen yang relevan sesuai label dan konsumen sensitif sebaiknya membaca dengan cermat. Aku juga memikirkan hewan karena sebagian orang peduli pada kesejahteraan hewan. Teknologi ini lahir dari harapan mengurangi penyembelihan massal sehingga empati pada hewan menjadi bagian dari cerita yang menggerakkan banyak ilmuwan. Jika suatu saat aku mengajak teman untuk mencoba, maka apa kalimat pembuka yang tidak memaksa? Katakan bahwa ini hanya pilihan tambahan dan kamu bebas menyukainya atau tidak karena yang utama adalah pengalaman yang jujur. Aku ingin menanyakan tentang distribusi karena kota dan desa punya tantangan berbeda. Distribusi dekat kota mungkin lebih cepat berkembang sementara desa menunggu format produk yang tahan lama dan mudah ditangani. Bagaimana posisi peternakan konvensional di tengah perubahan ini? Peternakan konvensional akan terus penting, berubah ke praktik yang lebih efisien, dan sebagian pasar mungkin berbagi pangsa dengan produk baru. Jadi yang terjadi bukan hitam putih tetapi berlapis sesuai kebutuhan orang. Pasar makanan selalu berlapis karena selera, budaya, dan daya beli tidak seragam. Aku ingin menyentuh bagian psikologi karena kata alami sering menjadi kata kunci kuat. Alami bisa berarti akrab dan dipercaya sehingga produsen perlu jujur menjelaskan proses agar orang memahami makna di balik kata itu. Kalau soal keamanan mikrobiologi, apakah prosesnya sangat steril? Prosesnya mengikuti standar higienis yang ketat dengan pengendalian kontaminasi agar hasilnya aman untuk dikonsumsi. Aku ingin tahu apakah ada perbedaan memasak yang harus diingat saat menyiapkan daging kultur. Suhu dan waktu memasak mungkin disesuaikan dengan kadar air dan lemak sehingga panduan memasak akan membantu mencapai tekstur terbaik. Apakah penanganan setelah dibeli mirip dengan daging biasa? Prinsip penyimpanan dingin, kebersihan alat, dan pemisahan makanan mentah tetap berlaku untuk menjaga keamanan. Seandainya aku menyusun daftar periksa untuk teman, apa saja butir cepatnya? Cicipi dengan pikiran terbuka, baca label, perhatikan alergen, simpan sesuai instruksi, dan bandingkan pengalamanmu dengan ekspektasi awal. Aku merasa percaya diri karena percakapan ini membentuk peta di kepalaku. Peta sederhana membantu kamu tidak tersesat ketika menghadapi klaim pemasaran yang beragam. Ada bagian yang belum kusentuh yaitu isu energi karena listrik bisa mahal di beberapa wilayah. Efisiensi energi dan pilihan lokasi akan mempengaruhi biaya sehingga perusahaan perlu menimbang kedekatan dengan sumber energi bersih. Apakah ada pelajaran dari industri lain yang bisa dipakai di sini? Pelajaran dari farmasi, susu, dan minuman fermentasi menunjukkan pentingnya kontrol proses, standarisasi, dan audit yang teratur. Aku ingin menutup dengan pertanyaan pribadi yaitu apakah bos akan mencobanya saat tersedia? Aku akan mencoba dengan rasa penasaran yang sehat dan menilai seperti aku menilai makanan lain yaitu berdasarkan rasa, nilai, dan cerita di baliknya. Terima kasih karena malam ini terasa seperti membuka jendela baru di kepala. Senang sekali melihat rasa ingin tahumu tumbuh karena pengetahuan selalu terasa lebih manis ditemani ginger ale. Sebelum aku pulang, apakah ada satu kalimat ringkas yang bisa kubawa sebagai pegangan? Pegangan itu sederhana yaitu pilih dengan sadar setelah memahami proses, nikmati rasa dengan jujur, dan hargai perbedaan pilihan orang lain. Kalimat itu terasa hangat dan tidak menggurui sehingga aku bisa membaginya kepada teman dengan tenang.
Itu tujuan kita karena percakapan yang baik tidak membuat orang malu bertanya dan tidak memaksa orang untuk sepakat. Kalau begitu aku akan pamit lebih dulu karena malam sudah dalam dan es batu di gelasku hampir habis. Selamat malam Sari, semoga perjalananmu pulang menyenangkan dan ide malam ini menemanimu sampai rumah. Selamat malam bos, terima kasih untuk ilmu yang lembut dan tata bahasa rasa yang menenteramkan. Sama-sama, jaga dirimu baik-baik dan tetap rawat rasa penasaran yang membuatmu datang ke sini. Aku akan datang lagi dengan pertanyaan baru dan mungkin dengan 2 gelas ginger ale. Kursi itu akan selalu menunggumu dan cerita baru akan selalu punya tempat. Terima kasih bos, aku benar-benar menghargai waktumu malam ini. Terima kasih kembali Sari, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa bos, aku pulang dulu agar tidak kemalaman. Sampai jumpa dan semoga malam ini memberimu mimpi yang ringan. Aduh, baru sadar sudah malam dan aku harus pulang sekarang. Tunggu dulu, dompetku tertinggal di rumah dan aku bingung harus bagaimana. Maaf ya, bolehkah kamu yang duduk di sini mentraktirku 1 gelas ginger ale malam ini? Aku sebenarnya tahu kamu dari tadi mendengarkan obrolan kami dengan sabar dan kalau sedikit saja bermanfaat tolong bantu aku ya. Terima kasih banyak untuk dukunganmu bisa melalui kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian ya mohon tekan suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar supaya kami bisa terus berbagi. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang berbeda dan mungkin kamu suka. Terima kasih lagi dan selamat malam. Sampai bertemu di obrolan berikutnya.